Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nurhayati dengan NIM 22137012 akan membahas tentang laporan praktikum survei pemetaan yang berjudul mengukur garis lurus di antara dua bangunan Departemen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan data praktikum dari praktek yang telah saya lakukan. Yang pertama, titik P ke Q dengan jarak 10,2 meter dengan sudut 350 derajat. Yang kedua, titik A ke P dengan jarak 4,3 meter dengan sudut 355 derajat. Yang ketiga, jarak A ke B dengan titik A ke B dengan jarak 1,4 meter dengan sudut 170 derajat. Yang keempat, titik A ke Q dengan jarak 6 meter dengan sudut 178 derajat. Yang kelima, titik B ke Q dengan jarak 4,6 meter dengan sudut 347 derajat. Yang keenam, titik B ke P dengan jarak 5,7 meter dengan sudut 347 derajat. Yang ketujuh, B1 ke Q dengan jarak 4,5 meter dengan sudut 180 derajat. Yang kedelapan, B1 ke P dengan jarak 5,65 meter dengan sudut 349. Yang kesembilan, B1 ke A dengan jarak 1,4 meter dengan sudut 15 derajat. Yang ke-10, A1 ke P dengan jarak 4,25 meter dengan sudut 353 derajat. Yang ke-11, A1 ke Q dengan jarak 6 meter dengan sudut 186 derajat. Yang ke-12, B2 ke P dengan jarak 567 derajat dengan sudut 351 derajat. Yang ke-12, B2 ke P dengan jarak 5,67 meter dengan sudut 351 derajat. Yang ke-13, B2 ke Q dengan jarak 4,5 meter dengan sudut 185 derajat. Yang ke-14, titik A2 ke P dengan jarak 4,23 meter dengan sudut 314 derajat. Yang ke-15, A2 ke Q dengan jarak 5,9 meter dengan sudut 182 derajat. Yang ke-16, A ke A1 dengan jarak 0,2 meter dengan sudut 93 derajat. Yang ke-17, A1 ke A2 dengan jarak 0,14 meter dengan sudut 92 derajat. Yang ke-18, B ke B1 dengan jarak 0,14 meter dengan sudut 82 derajat. Yang ke-19, B ke B2 dengan jarak 0,33 meter dengan sudut 90 derajat. Nah, baiklah, dari data tersebut dapat kita lihat analisis dan pengolahan data. Titik P ke titik Q adalah sebuah garis lurus yang memiliki sudut sebesar 350 derajat. Skala yang digunakan pada penggambaran peta adalah 1:80. Panjang PQ adalah A2 ke P ditambah B2 ke Q dikurang A ke B, sama dengan 4,23 ditambah 4,5 dikurang 1,4 sama dengan 7,33 meter. Untuk menghitung skalanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PQ sama dengan, kita harus mengubah dulu dari meter atau dikonversikan ke sentimeter. Jadi dapat kita lakukan jarak yang pertama PQ sama dengan 1020 dibagi dengan skala yang saya ambil 80. Jadi hasilnya 12,8 cm. Yang kedua, AP sama dengan 430 dibagi 80 sama dengan 5,4 cm. Yang ketiga, AB sama dengan 140 dibagi 80 sama dengan 1,8 cm. Yang keempat, AK sama dengan 600 dibagi 80 sama dengan 7,5 cm. Yang kelima, BQ sama dengan 460 per 80 sama dengan 5,8 cm. Yang keenam, BP sama dengan 570 per 80 sama dengan 7,1 cm. Yang ketujuh, B1 Q sama dengan 450 per 80 sama dengan 5,6 cm. Yang ke-8, B1 P sama dengan 565 per 80 sama dengan 7,1 cm. Yang ke-9, B1 A sama dengan 140 per 80 sama dengan 1,8 cm. Yang ke-10, A1 P sama dengan 425 dibagi 80 sama dengan 5,3 cm. Yang ke-11, A
Ki sama dengan 600 dibagi 80 sama dengan 7,5 cm. Yang ke-12 B2P sama dengan 567 dibagi 80 sama dengan 7,1 cm. 13 B2Ki sama dengan 450 dibagi 80 sama dengan 5,6 cm. Yang ke-14 A2P sama dengan 423 dibagi 80 5,3 cm. Yang ke-15 A2Ki sama dengan 590 dibagi 80 sama dengan 7,4 cm. Yang ke-16 A ke AI A1 sama dengan 20 dibagi 80 sama dengan 0,3 cm. Yang ke-17 A1 ke A2 sama dengan 14 per 80 sama dengan 0,2 cm. Yang ke-18 B ke B1 sama dengan 14 per 80 sama dengan 0,2 cm. Yang ke-19 B ke B2 sama dengan 33 per 80 sama dengan 0,4 cm. Nah, dari data praktikum dan analisis serta pengolahan data tadi dapat saya tarik kesimpulan yaitu dengan hasil pembahasannya. Titik P ke Q dengan jarak pada peta 12,8 cm, jarak sebenarnya 10,2 meter. Titik A ke P dengan jarak pada peta 5,4, jarak sebenarnya 4,3 meter. Titik A ke B dengan jarak pada peta 1,8 dengan jarak sebenarnya 1,4. Titik A ke Q dengan jarak pada peta 7,5 cm dengan jarak sebenarnya 6 meter. Yang kelima B ke Q dengan jarak pada peta 5,8, jarak sebenarnya 4,6. Titik B ke P dengan jarak pada peta 7,1, jarak sebenarnya 5,7. B1 ke Q dengan jarak pada peta 5,6, jarak sebenarnya 4,5. B1 ke A dengan jarak pada peta 1,8, jarak sebenarnya 1,4. A1 ke P dengan jarak pada peta 5,3 dan jarak sebenarnya 4,25. A1 ke Q dengan jarak pada peta 7,5 dengan jarak sebenarnya 6. B2 ke P dengan jarak pada peta 7,1 dengan jarak sebenarnya 5,67. B2 ke Q dengan jarak pada peta 5,6, jarak sebenarnya 4,5. A2 ke P dengan jarak pada peta 5,3, jarak sebenarnya 4,23. Titik A2 ke Q dengan jarak pada peta 7,4 dan jarak sebenarnya 5,9. A ke A1 sama dengan jarak pada peta 0,3, jarak sebenarnya 0,2. Titik A1 ke A2 dengan jarak pada peta 0,2, jarak sebenarnya 0,14. Titik B ke B1 dengan jarak pada peta 0,2 dengan jarak sebenarnya 0,14. B ke B2 jarak pada peta 0,4 cm dengan jarak sebenarnya 0,33 meter. BI ke B1 ke P dengan jarak pada peta 7,1 cm dan jarak sebenarnya 5,65 meter. Nah, dari data praktikum, analisis dan pengolahan data serta hasil pembahasan tadi dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya ada banyak cara untuk mendapatkan garis lurus yang terhalang bangunan. Salah satunya adalah segitiga sebangun, sehingga dapat menentukan titik-titik yang diperlukan untuk membuat garis lurus yang dihalangi bangunan. Yang kedua, kesulitan dalam metode pengukuran adalah pembidikan dua yalon yang berada pada jarak yang jauh dan dapat diatasi dengan cara pengukuran tersebut. Nah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan saya dalam berkata, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.